Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY melakukan perjalanan ke Pacitan, Jawa Timur Jumat 15 Desember 2023 siang bersama dengan rombongannya melintasi Kabupaten Gunung Kidul, kemudian singgah ke rumah makan favoritnya yang berada di Jalan Wonosari Semanu, Sambirjo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Setelah mencicipi menu kesukaannya, SBY melakukan temu kangen dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gunung Kidul, caleg dan kader Partai Demokrat. Terlihat keakraban di antara mereka berbincang mengenai persiapan menuju pemilu 2024. Setelah hendak melanjutkan perjalanan, SBY menyempatkan diri berbincang dengan awak media yang menunggu kehadirannya. Dalam wawancara, ia sharing dan menjelaskan sejarah jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS, PNPM, dan Undang-Undang Keistimewaan. Dijelaskan lebih lanjut mengenai Undang-Undang Keistimewaan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan tentang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Terhadap keistimewaan, ia mengakui mendukung sepenuhnya keistimewaan karena menyangkut sejarah besar. Begini, Bung Karno menetapkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Lahir Undang-Undang tahun 50, berlaku sampai 62 tahun. Undang-undang itu ternyata belum mengatur secara jelas apa kewenangan DIY, apa kewenangan gubernur, dana untuk daerah istimewa seperti apa, kepemilikan tanah dan sebagainya. Oleh karena itu, bismillah, di era pemerintahan saya kita ingin sempurnakan dan ingin hadirkan undang-undang yang sudah dipikirkan baik-baik, undang-undang tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Memang prosesnya tidak segera diketok palu karena banyak pandangan. Pandangan itu baik-baik dan harus kita dengar. Di pusat DPR-nya pun macam-macam pandangannya. Presiden, pemerintah juga punya, daerah Yogyakarta juga punya. Semua kita dengarkan sampai kita mengambil keputusan. Pandangan saya begini, mengingat keistimewaan, mengingat sejarah peran Yogyakarta dalam perang kemerdekaan dan setelah Indonesia merdeka, maka gubernur DIY itu tidak perlu dipilih. Jadi langsung kita tetapkan dari Kesultanan dan wakilnya dari Paku Alaman. Itu posisi saya, posisi pemerintah. Yang kedua, ada dua pandangan. Apakah gubernur ini semacam kepala DIY, ada lagi yang menjalankan tugas sehari-hari atau dirangkap oleh gubernur? Keputusan saya, pilihan saya jadi satu saja. Setelah mendengarkan berbagai pandangan, jadi Pak Gubernur boleh dikatakan ya gubernurnya DIY istimewa itu plus menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Itu yang kami laksanakan, alhamdulillah, dengan proses yang memerlukan waktu. Akhirnya tahun 2012 kita terbitkan undang-undang yang punya kekuatan kuat ini, sehingga jelas sekali kewenangan gubernur, kewenangan DIY, apa saja dana yang dibantukan oleh pemerintah pusat juga kuat, kemudian budayanya dan hal-hal lain yang menjadi hak DIY Yogyakarta. Nah, ini sudah kita hadirkan. Saya bersyukur hadir tahun 2012, 5 minggu kemudian saya lantik. Pertama kali Presiden melantik gubernur, yaitu DIY di Gedung Negara atau Istana Presiden di Yogyakarta. Menurut saya sejarah. Nah, sekarang Pak Sultan Ngarso-Dalem sudah punya kewenangan yang kuat, punya hak-hak yang juga luas. Saatnya bersama masyarakat Yogyakarta membangun lagi, lebih maju lagi Yogyakarta, lebih sejahtera lagi Yogyakarta. Menurut saya ini undang-undang yang baik, menghormati keistimewaan Yogyakarta, peran sejarahnya sejak Ngarso-Dalem Hamengkubuwono yang ke-9 dulu sampai sekarang dan seterusnya. Sementara itu, Henry Andrianto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gunung Kidul menyampaikan bahwa hari ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Partai Demokrat bersama caleg dan kader bisa berhadapan dan bertemu langsung dengan Dewan Pembina Partai Demokrat SBY. Kepada para caleg maupun kader, sampaikan program-program unggulan, program-program di pemerintahan Pak SBY dulu yang dirasakan oleh masyarakat banyak.
kita selalu menggelorakan itu, dalam arti selalu menyampaikan hal tersebut untuk mengingat kembali dengan program yang Demokrat sudah buktikan. Ya kan, Demokrat sudah buktikan, sampaikan ke masyarakat lagi supaya masyarakat mengingat lagi. Nah, itu untuk kami memberikan semangat kepada para kader, kemudian simpatisan untuk menyampaikan seluas-luasnya lagi kepada masyarakat supaya mengingat kembali dan nanti bisa mantap lagi, bisa membuat menambah suara dan masyarakat bisa tambah mempercayai Demokrat untuk pileg di 2024.